Bagaimana mungkin kawasan yang dulunya rawa, tambak, dan kampung nelayan di pinggir Jakarta hari ini berubah menjadi salah satu simbol gaya hidup paling mahal dan eksklusif di Indonesia? Pantai Indah Kapuk alias PIK bukan cuma soal pantai buatan dan kafe estetik, tapi soal bagaimana uang, kekuasaan, dan sejarah kota bekerja pelan-pelan membentuk wajah Jakarta. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Jauh sebelum nama Pantai Indah Kapuk identik dengan rumah mahal dan kafe estetik, kawasan ini sebenarnya adalah salah satu sudut Jakarta Utara yang nyaris nggak dilirik siapapun. Di sini yang ada bukan boulevard lebar atau bangunan modern, tapi hamparan rawa, tambak ikan, dan kampung nelayan yang hidup berdampingan dengan laut. Setiap kali air pasang naik, banjirop datang seperti tamu langganan. Jalanan sering tergenang, akses terbatas, dan fasilitas umum nyaris nggak berkembang. Dalam peta pembangunan Jakarta tempo dulu, wilayah ini bukan prioritas. Pemerintah lebih sibuk membenahi pusat kota dan kawasan yang dianggap produktif, sementara pesisir utara dibiarkan tumbuh seadanya. Bagi elit kota, daerah kayak gini nggak dilihat sebagai masa depan, melainkan sebagai beban, wilayah pinggiran yang keberadaannya diterima tapi nggak benar-benar diperjuangkan. Gak banyak yang membayangkan bahwa tempat yang dulu dianggap gak punya nilai ini suatu hari justru akan menjelma menjadi simbol kemewahan dan kekuasaan baru di Jakarta. Perubahan besar mulai terasa ketika Indonesia masuk ke tahun-tahun akhir Orde Baru. Di periode ini, cara negara memandang kota ikut bergeser. Tanah gak cuma lagi sebagai tempat orang tinggal dan beraktivitas, tapi sebagai aset ekonomi yang nilainya bisa dilipat gandakan. Kota bukan cuma ruang hidup, tapi juga lahan pertumbuhan. Pemerintah waktu itu membuka pintu lebar bagi pengembang swasta untuk ikut membentuk wajah kota. Izin-izin mulai lebih mudah keluar, kerjasama negara dan pengusaha jadi hal yang lumrah, dan proyek-proyek berskala besar didorong sebagai simbol kemajuan. Reklamasi pun masuk ke dalam logika ini. Laut dan pesisir dinilai sebagai ruang kosong yang bisa diuruk, dirapikan, lalu dijual ulang dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Pesisir utara Jakarta yang sebelumnya identik dengan banjir, pemukiman kumuh, dan masalah sosial pelan-pelan berubah status di atas kertas perencanaan. Bukan peluang bagi warga yang sudah lama tinggal di sana, tapi peluang ekonomi dan politik bagi mereka yang punya modal dan akses. Di awal hingga pertengahan 1990-an, Agung Sedayu Group yang dipimpin oleh Sugianto Kusuma atau yang lebih dikenal sebagai Agwan mulai serius menggarap kawasan Pantai Indah Kapuk. Di periode inilah, PIK perlahan berubah arah dari sekedar wilayah pesisir yang terabaikan menjadi sebuah proyek pengembangan kawasan berskala besar. PIK nggak lagi diposisikan sebagai perumahan biasa, tapi sebagai kawasan terencana dengan visi jangka panjang. Pendekatan yang dipakai Agwan dan timnya juga berbeda dari pola pembangunan Jakarta pada umumnya. PIK dirancang sebagai satu kesatuan kota baru di mana hampir semua elemen sudah dipikirkan sejak tahap awal. Mulai dari pembagian zona hunian dan komersial, desain jalan, sampai karakter kawasan, semuanya ditentukan terlebih dahulu. Untuk menjalankan rencana sebesar ini, kolaborasi dengan pemerintah jadi kunci penting. Pembangunan PIK berjalan beriringan dengan proses perizinan, penyediaan infrastruktur dasar, dan penyesuaian tata ruang di wilayah pesisir Jakarta Utara. Hasilnya mulai terlihat menjelang akhir 1990-an. Di saat banyak kawasan Jakarta tumbuh secara organik dan seringkali nggak terkontrol, PIK justru muncul sebagai kawasan yang rapi dan tertata sejak awal. Bukan kota lama yang berkembang pelan-pelan karena kebutuhan penduduk, tapi kota baru yang lahir dari perencanaan. Dari titik inilah karakter PIK terbentuk. Sebuah kawasan yang sejak awal dikendalikan dari meja desain, bukan dibentuk oleh proses alamiah seperti kebanyakan wilayah Jakarta lainnya. Seiring PIK makin dikenal publik, satu pertanyaan mulai sering muncul baik di media maupun obrolan orang Indonesia. Sebenarnya seberapa penting sih PIK dalam bisnis Agwan dan jaringan konglomerat yang sering disebut sebagai Sembilan Naga? Apakah kawasan ini benar-benar sumber utama kekayaan mereka atau cuma satu proyek di antara banyak yang lain? Kalau ditarik ke fakta bisnisnya, Agwan sejak lama nggak bergantung pada satu proyek aja. Sejak tahun 1980-an dan 1990-an, Agung Sedayu Group udah bergerak di berbagai proyek properti mulai dari perumahan, kawasan komersial, sampai pusat perbelanjaan. Di luar PIK, mereka juga mengembangkan banyak kawasan lain di Jakarta dan sekitarnya. Artinya, secara murni bisnis, PIK bukan satu-satunya mesin uang dan bukan juga satu-satunya fondasi kekayaan Agwan.
Tapi PIK punya posisi yang berbeda. Sejak akhir 1990-an hingga masuk ke tahun 2000-an, PIK tumbuh menjadi proyek paling ikonik dan paling terlihat. Nilainya besar, skalanya luas, dan yang terpenting, dampaknya terasa langsung di ruang kota Jakarta. Disinilah PIK berfungsi bukan cuma sebagai sumber keuntungan, tapi juga sebagai etalase kekuatan modal. PIK memperlihatkan bagaimana jaringan bisnis besar mampu membangun satu kawasan utuh dari nol dengan kontrol yang nyaris menyeluruh. Dalam konteks jaringan yang sering dijuluki Sembilan Naga, PIK juga punya makna simbolik. Ia menjadi contoh paling nyata bagaimana kolaborasi antara modal besar, akses politik, dan perencanaan jangka panjang bisa menghasilkan kekuasaan ekonomi yang kasat mata. Memasuki tahun 2000-an, arah pengembangan PIK mulai bergeser. Kawasan ini nggak lagi dijual semata-mata sebagai tempat orang pulang dan tidur, tapi sebagai ruang untuk hidup, dan lebih tepatnya untuk menunjukkan cara hidup. Di titik ini, PIK pelan-pelan bertransformasi dari kawasan perumahan menjadi apa yang sering disebut sebagai lifestyle city. Rumah tetap penting, tapi bukan lagi bintang utama. Pantai buatan, ruang terbuka yang tertata rapi, sampai kawasan kuliner tematik mulai bermunculan terutama sejak akhir 2000-an dan makin masif di tahun 2010-an. Elemen-elemen ini nggak dibangun secara acak. Semuanya dirancang untuk menciptakan pengalaman. Tempat nongkrong yang nyaman, ruang publik yang bersih, dan suasana yang terasa berbeda dari Jakarta pada umumnya. Disinilah logika bisnis PIK naik satu level. Yang dipasarkan bukan cuma properti, tapi identitas. Tinggal di PIK atau bahkan sekedar rutin datang ke sana perlahan membentuk citra tertentu. Modern, mapan, dan naik kelas. Nongkrong di kafe PIK, jalan sore di tepi pantai buatan, atau makan di kawasan kuliner tematik, semuanya menjadi bagian dari narasi sosial baru bahwa gaya hidup juga bisa dibeli. PIK dipoles dengan branding yang jelas, eksklusif, rapi, dan beda dari Jakarta pada umumnya. Harga properti yang tinggi justru jadi bagian dari strategi. Karena mahal di sini berarti seleksi alami. Siapa yang bisa masuk? Dan siapa yang hanya bisa melihat dari luar sudah tersaring sejak awal. Selain soal harga, kontrol kawasan juga punya peran besar. PIK dijaga supaya tetap kelihatan tertib, bersih, dan konsisten secara visual. Bangunan nggak tumbuh sembarangan, ruang publik terawat, dan aktivitas yang muncul pun dipilih. Semua ini menciptakan kesan aman dan nyaman, sesuatu yang sering dicari kelas menengah atas di tengah Jakarta yang padat dan semrawut. Ditambah lagi, desain kawasan PIK sangat ramah media sosial. Kafe, pantai buatan, sampai sudut-sudut jalannya dibuat estetik, gampang difoto, dan cepat viral. Faktor lokasi ikut menguatkan citra tersebut. Akses langsung ke jalan tol dan kedekatan dengan Bandara Soekarno-Hatta bikin PIK terasa global, seolah terhubung langsung dengan dunia luar. Buat banyak orang, datang ke PIK memberi sensasi berada di ruang yang bukan Jakarta, walaupun masih di dalam kota. Tapi di balik wajah rapi dan gemerlap PIK, selalu ada cerita lain yang jarang masuk brosur pemasaran. Sejak isu reklamasi mencuat, kawasan ini mulai jadi bahan perdebatan panjang. Banyak pihak menyoroti dampaknya terhadap lingkungan pesisir Jakarta Utara. Ekosistem laut berubah, alur air terganggu, dan nelayan yang sejak lama menggantungkan hidup di wilayah itu pelan-pelan kehilangan ruang geraknya. Buat mereka, pembangunan besar ini bukan soal kemajuan, tapi soal bertahan hidup. Kontroversi ini makin memanas ketika masuk ke ranah politik, terutama sepanjang tahun 2010-an. Tarik ulur kebijakan antara pemerintah daerah dan pengembang sering terjadi, mulai dari soal izin reklamasi sampai penataan ulang pesisir. PIK pun berubah dari sekedar proyek properti menjadi isu politik yang sensitif. Di satu sisi ada narasi pembangunan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain ada suara warga kecil yang merasa tersingkir oleh arus modal yang terlalu besar untuk dilawan. Kontroversi PIK makin terasa ketika bersentuhan langsung dengan kekuasaan politik di tingkat daerah, terutama sejak Jakarta dipimpin oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Di era ini, sekitar tahun 2014 sampai 2017, reklamasi Teluk Jakarta jadi isu besar di publik. Ahok mengambil posisi yang relatif tegas. Reklamasi dianggap sebagai proyek yang sudah terlanjur berjalan sejak lama dan menurutnya lebih baik diatur dan dikendalikan daripada dibiarkan tanpa kejelasan. Ia mendorong pengembang untuk memenuhi kewajiban mulai dari kontribusi tambahan sampai penataan lingkungan. Pendekatan ini memicu perdebatan keras.
Di satu sisi, Ahok dipandang pragmatis dan berorientasi pada tata kelola. Di sisi lain, banyak pihak menilai kebijakan itu terlalu akomodatif terhadap kepentingan pengembang besar. Reklamasi pun berubah dari isu teknis menjadi isu politik nasional, apalagi ketika kasus-kasus hukum dan tekanan politik ikut bermain. Dalam periode ini, PIK dan kawasan reklamasi di sekitarnya sering dijadikan contoh bagaimana kebijakan kota bisa berbenturan langsung dengan kepentingan modal besar. Situasi kembali berubah saat Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur Jakarta mulai tahun 2017. Anies datang dengan janji menghentikan reklamasi dan secara simbolik memang mengambil langkah berbeda. Proyek reklamasi dihentikan, izin-izin dievaluasi, dan narasi yang dibangun lebih menekankan keadilan sosial serta keberpihakan pada warga pesisir. Ini memberi harapan bagi banyak kelompok nelayan dan aktivis lingkungan yang sejak awal menentang reklamasi. Namun di lapangan realitasnya lebih kompleks. Beberapa pulau reklamasi yang sudah terlanjur terbentuk tetap ada, hanya dialihfungsikan dengan status baru. Kawasan PIK sendiri tetap berkembang meski dengan pendekatan kebijakan yang berbeda. Ini menunjukkan satu hal penting. Ketika proyek sudah terlanjur besar dan modal sudah tertanam dalam-dalam, perubahan politik nggak selalu berarti perubahan total di lapangan. Persoalan tentang reklamasi PIK hampir selalu berujung ke satu isu sensitif. Apakah tanah-tanah yang sekarang jadi kawasan mewah itu hasil serobotan? Secara resmi, tanah reklamasi PIK dibangun di atas wilayah laut yang kemudian diuruk dan dilegalkan lewat izin negara. Jadi dalam dokumen hukum, kawasan itu bukan hasil penyerobotan tanah dalam arti klasik seperti mengambil tanah bersertifikat milik orang lain. Tapi masalahnya muncul ketika kita melihat realitas di lapangan sebelum reklamasi terjadi. Wilayah pesisir Jakarta Utara sejak lama sudah dipakai oleh nelayan tradisional, tambak rakyat, dan komunitas pesisir, meskipun banyak di antaranya nggak punya sertifikat secara formal. Hak mereka sering berbentuk hak kelola turun-temurun, bukan hak milik di atas kertas. Ketika reklamasi berjalan, ruang hidup ini hilang. Bukan karena dirampas secara ilegal, tapi karena negara mengubah status ruang itu sendiri. Bagi pengembang dan pemerintah, reklamasi adalah proyek legal yang punya izin. Tapi bagi banyak warga pesisir, reklamasi terasa seperti penggusuran versi modern, bukan dengan bulldozer ke rumah, tapi dengan mengubah laut tempat mereka hidup menjadi daratan baru yang tertutup aksesnya. Secara hukum sah, tapi secara sosial menyisakan luka. Kawasan yang awalnya diklaim sebagai proyek untuk kepentingan publik dalam praktiknya lebih banyak berubah menjadi properti komersial dan hunian kelas atas. Dari sini muncul kesan bahwa reklamasi lebih menguntungkan pemilik modal dibanding masyarakat sekitar. Bukan karena ada serobotan tanah ilegal, tapi karena arah kebijakan sejak awal memang condong ke investasi besar. Di titik ini, PIK jadi simbol ketimpangan kota. Tentang siapa yang punya kuasa menentukan arah pembangunan dan siapa yang harus menyesuaikan diri atau tersingkir. PIK menjadi panggung tempat kepentingan modal besar, kebijakan negara, dan kehidupan masyarakat kecil saling berhadapan. Dan seperti banyak cerita pembangunan di kota besar, jawabannya jarang hitam putih. Hari ini Pantai Indah Kapuk berdiri sebagai salah satu wajah paling jelas dari Jakarta modern. Ia bukan lagi sekedar kawasan hunian atau proyek properti sukses, tapi simpul di mana uang, gaya hidup, dan kekuasaan saling bertemu. Di PIK, kita bisa melihat bagaimana kota dibentuk bukan terutama oleh kebutuhan warganya, tapi oleh kekuatan modal yang mampu mengatur ruang, citra, bahkan mimpi tentang hidup yang ideal. Bagi sebagian orang, ini adalah gambaran masa depan Jakarta. Tapi di saat yang sama, PIK juga memperlihatkan jarak yang makin lebar antara mereka yang bisa membeli akses kenyamanan dan mereka yang harus bertahan di ruang kota yang makin sempit. Karena itu, pertanyaan penting tentang PIK hari ini bukan lagi soal siapa yang membangunnya atau berapa nilai investasinya. Pertanyaannya jauh lebih besar. Apakah model seperti ini akan jadi arah pembangunan kota ke depan? Kota yang dibentuk dari atas, rapi, tapi eksklusif. Atau justru PIK akan dikenang sebagai pengingat bahwa ketika kota terlalu tunduk pada logika pasar, selalu ada harga sosial yang harus dibayar. Dan seperti labirin, semakin jauh kita masuk ke dalamnya, semakin jelas bahwa jalan keluar dari persoalan kota modern nggak pernah sesederhana yang terlihat dari luar. Kalau menurut kamu, PIK ini lebih pantas disebut masa depan Jakarta, atau justru tanda peringatan tentang ketimpangan kota yang makin nyata?
Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.